warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UI Jakarta dari program studi ekonomi pembangunan semester 3 kelas D kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Oktaviana Muhammad Ramadhani dengan NIM akhir 140. Saya Randi Ilham dengan NIM akhir 027. Saya Muhammad Afir Abadi Pakutungan dengan NIM akhir 023. Saya Andi Muhammad Aldi Mansyah dengan NIM akhir 080. Dan saya Muhammad Raihan Dwi Saputra dengan NIM akhir 024. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai petani setempat yang lebih tepatnya lokasinya itu ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk melengkapi tugas kami yaitu dari Matkul Ekonomi Regional. Punten Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Muhammad Raihan Dwi Saputra. Dengan Mas siapa ya? Saya dari Daniawan. Mas itu ada pengelola kebun ini ya? Iya. Iya. Nah Mas, kita tuh mahasiswa UIN Jakarta Mas. Jadi kita dari jurusan ekonomi pembangunan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita itu ingin wawancarai Mas yang tujuannya itu untuk menanyain latar belakang, terus terkait infrastruktur, kemudian juga kemudian terkait kebijakan pemerintah terhadap kebun di sini, serta tantangan-tantangannya dan harapannya ke depan Mas terkait kebun di sini. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu Mas, latar belakang adanya kebun ini itu gimana sih Mas? Perjalanannya, benar. Ya, dari mulai pengen beralih ke perkebunan. Tapi sebelumnya kebun ini tuh emang tanah dari Mas sendiri atau Masnya yang ngebeli tanah dari orang lain? Sistemnya sewa. Oh, di sini itu sewa lahan ya Iya, sistemnya. Kalau kita boleh tahu kira-kira berapa ya nyewanya? 15 juta itu per tahun ya Mas? Iya. Oh. Terus terkait tantangan apa aja nih yang udah Mas alamin ketika dari awal Mas berdiriin kebun brokoli di sini hingga sampai saat ini? Biaya sama hama. Biaya itu biaya apa dulu ya Mas? Kayak misalnya biaya bibit atau biaya perawatan? Biaya perawatan. Kalau soal hama gimana Mas? Kalau hama susah ketangkepnya. Susah ketangkepnya. Iya. Boleh tahu hama seperti apa Mas? Mungkin seperti tikus atau apa? Kayak kupu-kupu. Kayak kupu-kupu gitu Iya. ya. Berarti kupu-kupu ini salah satu hama yang sangat mempengaruhi pertumbuhannya brokoli ini ya Iya. Mas. Nah, dengan cara apa Mas ngebantai hama itu Mas? Atau ngehilangi hama-hama itu? Pakai obat. Iya. Boleh tahu Mas obatnya apa? Gracia sama dokter. Untuk obatnya sendiri itu dapat dari pemerintah atau Masnya ngebeli sendiri di toko-toko? Beli sendiri di toko-toko. Itu harganya berapa ya Mas kira-kira? Kisaran 150 sampai 300. Sampai 300. Berarti rate harganya dari 150.000 sampai dengan 300.000. Iya. Itu per 1 liter ya Mas? Oh, baik. Kemudian Mas, pertanyaan yang kedua itu gimana sih akses sumber daya di sini? Mungkin kayak airnya buat nyiram tanaman di sini. Mungkin listrik. Sebelumnya Mas pakai listrik nggak di sini? Enggak. Enggak. Pakai diesel. Kalau soal air gimana Mas? Iya, nyedot. Pakai mesin. Iya. Mesinnya itu maksudnya pakai minyak ya? Iya, pakai bensin. Pakai bensin. Berarti nggak pakai listrik ya? Iya. Oke. Kemudian Mas, gimana sih soal kondisi sosial di sini? Mungkin dari para petani di lingkup ini tuh gimana? Cukup ramah. Kalau terkait ketenaga kerjaannya di sini tuh gimana? Mas kan juga maksudnya juga punya karyawan ya kayak di Iya. belakang. Terkait karyawan Mas tuh gimana? Maksudnya soal cara mereka bekerja itu apakah baik atau ada yang kurang? Kurang baik kalau nggak didampingi. Berarti karyawan di sini itu kurang baik kalau tidak didampingin ya Mas ya? Kurang baik itu dalam hal apa ya Mas kalau boleh tahu?
kerja. Dalam hal kerja kayak berleha-leha mungkin contohnya, atau berleha-leha gitu ya. Oke. Kemudian Mas, saya ingin menanyai tentang tantangan apa aja nih yang ada di perkebunan ini selain hama dan biaya perawatan yang Mas bilang tadi, ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada, cuman itu ya. Kalau soal kebijakan pemerintah terhadap perkebunan di sini itu gimana Mas? Apakah mereka cukup membantu atau mereka bahkan tidak ngebantu sama sekali? Belum ada nih kalau Belum menurut ada. saya. Itu dari awal perkebunan ini hingga sekarang pemerintah tidak membantu Mas? Iya. Waduh, sangat sayangkan ya. Kemudian Mas, saya ingin menanyai perihal harapan buat perkebunan ini ke depannya itu dari Mas, kira-kira bagaimana ya harapannya? Apa itu, ingin berkembang sama dibantu modal ininya. Oleh pemerintah. Iya. Berarti harapan Mas buat perkebunan ladang brokoli Mas ini adalah salah satunya ingin mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Iya. Mungkin dengan cara disubsidi bibit, Iya. dibantu bibit atau pupuk, ya. Kemudian yang kedua, Udah itu aja. cuman itu aja. Sama penjualan sayurannya, Kenapa penjualan sayurannya? ya pemasarannya. Pemasarannya, Dibantuin. dibantu akomoditasinya, mobilitasinya. Iya. Oh. Ya dulu sebelum ditanam dibungkus dulu selama 20 hari itu bisa ketanam ya. Terus udah ditanam itu udah berapa hari di kebun, 15 hari ya, 15 hari baru dia disuntik ya. Suntik sebelum dipupuk ini duluan kan pupuknya. Kalau pupuk itu sebelum dari awal dulu ya. Iya. Nah, dari awal, kalau dari awal dari cangkul, dari pas galangkan galangannya, terus dikasih pupuk, kasih berak ya. Plastik ya. Nah, sudah ditutup semua ke tanah, baru ditutup plastik. Ya, tutup plastik. Sudah selesai semua, dijepitin bawahnya semua udah lengkap, udah selesai. Baru dibolongin seperti ini, bolongin jarak berapa, jaraknya 45 cm. Nah, sesudah dibolongin baru dia siap tanam kan. Siap tanam. Ya, siap tanam. Langsung tanam, udah tanam baru diaman dulu selama sekian hari, berapa hari, ya sekitar 15 harian, baru dia langsung dikasih pupuk kan, kasih pupuk ya, udah kasih pupuk, dihentikan dulu, dia diam aja berapa hari. Nah baru itu kan selama ditanam itu dari usia 20 hari sampai ditanam sekian hari, baru dia udah selesai, ditanam udah ya. Iya, udah tanam terus udah 15 hari itu kan langsung kasih pupuk lagi, dikasih berak ya. Ini 15 hari. Nah, baru dia dulu, baru umur 20 hari lagi kasih lagi gemuk pupuk itu, bukan pupuk yang bawah, pupuk yang atas. Nah, kalau pupuk itu beda. Itu kan Padang beda, pan pupuk padang mah dasar. Kalau pupuk itu mah pupuk atas. Pupuk atas mah pupuk 16-16 Ya. BK. Sudah dipupuk itu udah usia tanamannya udah 20 hari ya dia dulu. Baru 1 bulan dia kasih lagi pupuk lagi. Beda lagi ya? Iya, Beda beda lagi. Nah itu kalau misalkan total itu pupuknya kira-kira ada berapa? Kalau buat pupuknya ada berapa tahapan? Misalkan pupuk Satu ini, tahap kecil, 2 tahap udah 1,5 bulan, Iya. 2 bulan dikasih lagi, 3 kali, 4 kali lah sampai panen. Sampai panen. Iya.
Nah, kalau misalkan buat panennya itu aksesnya buat kayak motornya atau infrastrukturnya kira-kira ada bantuan nggak dari pemerintah? Nggak ada. Pemerintah setempat. Itu pribadi. Hmm. Nggak ada bantuan. Dan dari sumber pemerintah. air pun di sini juga dari sendiri di sini. Sendiri. Sumber air dari sendiri, ngambil dari sendiri. Ya. Diesel ya sendiri. Kalau misalkan apa namanya? Kan angkut air itu pakai diesel. Iya, pakai diesel. Nggak ada bantuan dari pemerintah, nggak ada. Itu Nggak cuma ada. pribadi. Nah, kalau misalkan untuk tenaga kerjanya kan Bapak pengelolanya. Ya, Kalau buat tenaga kerjanya itu atau warga setempat atau emang dari keluarga-keluarga Bapak terdekat ini atau gimana? ada yang tempat. Sukarela ya buat bantu. bantuan sukarela ya. Terus kalau misalkan apa namanya? Dampaknya Bapak nih. Bapak menanam apa namanya? Brokoli di Brokoli. sini ke sekitar itu ada nggak manfaatnya buat warga sekitar? Ya ada manfaatnya. Yang kerja bisa di sini. Iya. Gitu. Kalau misalkan itu berapa banyak tenaga kerjanya kira-kira? Berapa Kalau orang? ini lah ada Pak 10.000 ini. Hah? 6.000. Tahun nak. 6.000 pohon. Oh, iya nah, ya Ya 5.000. Nah, itu dibagi sama berapa orang yang 5.000 megang? pohon paling 4 orang lah. 4 orang. Iya, perempuan 2 orang, laki-laki 2 orang. Nah, kalau misalkan ada nggak permasalahan lingkungan atau kayak pemerintah itu bangun-bangun tempat-tempat yang mengganggu Bapak buat akses ke pasar atau buat jualan ini ada nggak? Apa selama ini aman-aman aja? Aman. Kalau Aman. buat itu nggak ada yang menghambat Nggak yang dari ada pemerintah. penghambat. Nggak ada. Nah, terus kalau misalkan saya mau nanya Bapak yang punya kebun atau Bapak yang ini juga Ya, sama. boleh jawab. Nah, kalau misalkan pandangannya terhadap program pemerintah, tapi pemerintah udah ada program kan? Ya, pemerintah. Program kayak Bapak tadi ikut rapat sama Iya, BLPP ikut rapat. setempat. Ya, Dan itu pandangan Bapak seperti apa? Dan ada hasilnya apa enggak? Nggak ada. ada hasilnya. Nah, itu Nggak pandangan ada Bapak seperti apa? manfaatnya buat saya, nggak ada hasilnya gitu. Nggak ada. Ya, nggak dikasih gitu. Buat apa rapat ikut kelompok? Nah, Bapak bisa nyeritain nggak dari awalnya itu kayak gimana? Pas dari Bapak datang ke tempat komunitas itu atau ke lembaga-lembaga setempat Ya, gimana? kata ketua kelompok ya. Kata ketua kelompok, ayo ikutan rapat. Ntar pemerintah ada bantuan, puksida, bibit, kompak. Alhamdulillah tidak sampai sekarang juga. Nah, terus kalau misalkan buat akses peminjaman atau kartu atau kredit usaha dari bank atau lembaga setempat ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Peminjaman dana atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada, Atau pure dikasih dana itu juga nggak ada. nggak juga. ada. Kan kalau pemerintah kan, kalau warung-warung ada pinjaman, Ada. kalau buat kebun kan harusnya ada, nggak ada, Nah, nggak ada. kalau misalkan nanti dapat pinjaman dari lembaga setempat, apa yang mau Bapak lakukan? Ya buat tani. Dan itu buat Kalau gimana? ada sama bantuan buat Hmm. tani. Nah, kalau misalkan pemerintah ini tuh melakukan satu hal untuk membantu usaha Bapak, apa yang paling Bapak pengen harapin? Panennya lebih banyak atau apa gitu? Ya pengennya panennya lebih banyak, Harganya harganya stabil bagus. ya, harganya bagus. Iya. Jangan sekarang lah harganya monoton gitu. Nah, kalau Bawah misalkan harga terus, itu ya. belakangan ini ke bawah terus, harganya Iya, anjlok bawah terus terus. ya. Itu sawi udah hampir 9 bulan tuh monoton terus di bawah 1.000. Paling 1.000 lah. Nah, kalau misalkan pekerja-pekerja kebun kan yang punya kebun di sini kan nggak cuma Bapak doang kan? Iya. Nggak Bapak ini. Nah, itu pernah ini nggak sering mengadakan pertemuan atau kegiatan sosial di sekitaran misalkan yang punya kebun ini atau yang punya kebun di sana itu pernah ketemuan buat apa? Misalkan buat kenapa petani-petani di sini tuh kurang buat pengelolaan dananya dari lembaga setempat, dananya nggak sampai ke sini. Pernah nggak ada gerakan atau apa gitu? Unjuk rasa. Oh, iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya Itu udah, masing-masing. Yang itu udah nggak ada dari pemerintah itu kan. Saya udah ikut kelompok, nggak ada hasilnya buat apalah. Udah aja di kebun. Bangkan waktu 1 hari, kalau di kebun kan beres. Kan itu program dari pemerintah dikasih. Enggak, buat apa rapat terus gitu. Nah, kalaupun nanti dikasih, punya rencana nggak untuk mengembangkan apa lagi buat memperluas lahan? Itu Iya. pasti kan. Bisa. Iya, pengennya gitu. Dari pemerintah itu
kalau dicangkulan lama. Kalau satu kelompok itu ada 40 orang, 30 orang, Iya. ada apalah buat nyangkul mesin. Tapi mesin pun nggak ada Sehari bantuan. ini buat saya, Mesin? hari ini buat ini Nggak kan ada. cepat gitu, nggak dicangkul. Nggak gitu. ada Mesin nggak ada. Nggak ada yang traktor yang kecil itu buat nyangkul. Dari bapak sendiri. Kalau itu. Iya, kalau bapak sendiri yang itu yang beli. Nah, Ya setahu saya mah dari pemerintah itu ada, kan cuman nggak nyampe. Nggak nggak nyampe. nyampe Nyampe ke gitu. sini. Iya. Itu emang sangat disayangkan Kalau sekali. pemerintah kan itu kemana aja pasti dikasih, tapi yang mengelolanya nggak ngasih sama pertanian, dikelola sendiri gitu. Setahu saya gitu. Nah, ini mungkin yang terakhir, mungkin dari bapak atau Bapak ini punya kesan pesannya nanti buat kedepannya ini kayak gimana, atau harapannya mungkin bapak Ya kedepannya mah pengen iyalah maju terus, maju pasti terus gitu. Pemerintah ninjau terus. mensejahterakan rakyat Gitu. sekitar di Ya, sini. gitu. Iya. Dan itu kan dari kita yang nanam dan untuk kita juga nanti. Iya, gitu. Dan mungkin harapannya mungkin pemerintah bisa lebih peka lah ke kita, Ya. gitu, Ya, lebih gitu. kenal kita. Iya. Pembangunan. Jaya. Ekonomi pembangunan. Jaya. Ekonomi pembangunan. Jaya. Jaya. Tani Indonesia. Nah, jadi gimana teman-teman setelah menonton wawancara video tadi? Ada beberapa aspek kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tadi, seperti Dengan adanya petani di sini itu akan meningkatkan atau memperluas lapangan pekerjaan yang ada di sekitar sini. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas itu akan mesejahterakan rakyat yang ada di sini dan meningkatkan perekonomian yang ada di sekitar. Akan tetapi, sungguh disayangkan, petani di sini itu merasa minimnya perhatian dari pemerintah dan minimnya perhatian dari lembaga-lembaga setempat. Seperti peminjaman modal, peminjaman mesin, pupuk, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah mungkin beberapa aspek yang pernah disampaikan, dan harapannya ke depannya semoga apa yang disuarakan atau aspirasi dari petani setempat itu didengar oleh lembaga-lembaga setempat dan akhirnya menghasilkan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.